Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita Suratul Syams. Suratul Syams Makiyyatun. Surat ini tergolong surat Makiyyah, yaitu surat-surat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ini kelompok atau golongan surat Makkiyah. Di dalam surat ini paling tidak ada dua pembahasan. Yang pertama, Maudhu'un Nafsi Al-Insaniyah, membahas tentang jiwa-jiwa manusia. Yang kedua adalah Maudhu'ut Tughyan Mumassilan fi Samudin, membahas tentang kedurhakaan dari kaum Samud yang menjadi pelajaran bagi kita. Nah, di dalam surat ini, sebelum Allah membahas tentang jiwa manusia dan juga kedurhakaan dari kaum Samud, Allah mengawali terlebih dahulu dengan sumpah. Bahkan sumpahnya Allah ini diulang-ulang kali. Pertama, Allah bersumpah wasyamsi wadduhaha, demi matahari, wadduhaha, dan demi waktu duha atau cahaya pagi, wal qamari, dan demi rembulan, idza talaha, ketika mengiringi, ketika menggantikan posisi matahari setelah matahari tenggelam, kemudian diganti atau diiringi dengan munculnya rembulan. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang, idza jallaha, ketika menampakkan. Ini sumpah Allah yang keempat. Wal laili, dan demi malam, idza yaghshaha, ketika menutupinya. Was samai, dan demi langit, wa ma banaha, dan apa-apa yang dibangun, yang ada di langit. Wal ardi, dan demi bumi, wa ma tohaha, dan apa-apa yang ada di hamparan bumi. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, wa ma sawwaha, dan penyempurna daripada jiwa. Ini sumpah Allah dilakukan berulang-ulang kali. Baru Allah sampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan kepada manusia fujuraha wa taqwaha, sifat fujur, sifat jelek, sifat yang tidak baik, wa taqwaha, dan sifat taqwa, sifat baik. Jadi dua sifat ini adalah modal dasar Allah berikan kepada manusia. Dalam rangka apa? Supaya manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi ini dengan dinamis. Sebab tanpa adanya dua sifat ini, maka manusia akan statis. Hanya itu saja. Makanya dikasih modal besar oleh Allah dua sifat, sifat baik dan sifat buruk. Maka yang namanya manusia tidak akan luput, tidak akan lepas daripada dua sifat ini. Kalau manusia hanya punya sifat fujur saja,
maka akan hilang sifat manusianya, akan berubah menjadi sifatnya iblis. Dan kalau manusia hanya mempunyai sifat takwa, juga akan kehilangan sifat basyariahnya karena akan berubah menjadi sifatnya malaikat. Maka yang namanya manusia pasti punya sifat dasar, yaitu sifat jelek dan sifat baik. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha, sungguh amat sangat beruntung man zakkaha, orang yang membersihkannya, orang yang senantiasa banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh benar-benar merugi orang yang mengotorinya. Maka Allah kasih sarana pembersih dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan taubat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sarana yang namanya kafarat, bainas shalah was shalah kafarat, bainas siyam was siyam kafarat, bainal haji wal haji kafarat. Ini banyak sekali Allah kasih penutup-penutup dosa. Karena apa? Memang sifat dasarnya manusia punya modal, yaitu sifat baik dan sifat jelek. Kemudian pembahasan yang kedua Allah sampaikan, kazzabat samudu bitaghwaha, telah mendustakan, yaitu siapa? Kaum Samud, bitaghwaha, yang disebabkan karena mereka melampaui batas. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Kalau kita melampaui batas dari apa yang sudah digariskan oleh para nabi dan para rasul, maka kejadiannya, akibatnya sama seperti akibat yang dikenakan kepada kaum Samud. Idzim ba'atha ashqaha, yaitu ketika bangkit ashqaha, orang yang paling celaka. Disebutkan di dalam kitab tafsir, yaitu Qudar bin Salaf. Mereka mengkoordinir kaumnya, fanadaw sahibuhum fata'ata fa'aqara. Jadi mereka memanggil teman-temannya, fata'ata, untuk menangkap untanya Nabi Saleh, fa'aqara, kemudian membunuhnya. Padahal Nabi Saleh sudah mengatakan di dalam Al-Quran ini disebutkan, naqatallah wa suqyaha, biarkan ontanya Allah ini untuk mencari makan, wa suqyaha, dan biarkan dia onta ini untuk mencari minum. Tetapi mereka malah menangkap dan membunuh ontanya Nabi Saleh. Nah, ini adalah satu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melampaui batas. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar daripada ayat ini, jangan sampai kita melampaui batas dari apa yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, supaya tidak terjadi apa yang pernah menimpa kaum Samud, yaitu kaumnya Nabi Saleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.